semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Silvia S15 RB26. Di video sebelumnya kita udah tes fitting mesinnya di mobil ini dan muat. Di video kali ini gue mau unboxing parts dari Nismo. Dan hopefully di akhir video mesin RB26-nya udah bisa masuk duduk di mobil ini tanpa penyangga apapun, bener-bener di engine mounting dan gearbox mountingnya. Dan kemarin kita udah bahas tentang engine positioning, sekarang gue mau bahas tentang engine angle atau sudut dari mesinnya. Gak kayak posisi mesin yang masih bisa kita mainin, sudut atau angle itu ada angka mutlaknya yang harus kita ikutin. Gue gak akan pakai istilah XYZ axisnya karena kadang kiri kanan gue aja gue suka ketuker, apalagi itu ntar gue pusing sendiri. Jadinya gue mau pakai istilahnya angle dari depan, angle dari samping, sama angle dari atas saja. Untuk angle dari bagian depan ini setiap mesin itu beda-beda tergantung standar dari pabrikan masing-masing. Dan kalau mesin RB26 itu sedikit miring ke kiri sekitar 8 derajat, dan yang penting itu adalah bagian karter bawah nih sesuai pabrikan bener-bener 0 derajat supaya olinya selalu bisa keangkat sama oil pickupnya, nggak di kanan aja atau di kiri aja. Dan selanjutnya angle dari bagian samping. Angle dari bagian samping ini nggak kalah pentingnya. Angka mutlaknya adalah sudut dari output shaft transmisi harus sama dengan sudut dari input shaft gardan. Kenapa demikian? Karena yang nyambungin transmisi dan gardan adalah couple atau drive shaft, dan drive shaft ini memiliki yang namanya universal joint. Universal joint ini enaknya bisa dikasih sudut, dan kalau inputnya diputar walaupun ada sudut, outputnya ikutan muter. Enak dong, berarti sudut mesin nggak harus sama dengan sudut gardan. Tapi sebenarnya nggak semudah itu karena ada kelemahannya si universal joint ini. Kalau ada angle-nya, kecepatan inputnya konstan, kecepatan outputnya nggak konstan, atau velocity-nya naik turun. Jadi bisa bikin mobil geter banget dan pastinya nggak enak dibawa. Tapi ada cara untuk ngatasinnya, yaitu dengan nambahin universal joint satu lagi. Itu kenapa rata-rata couple memiliki lebih dari satu universal joint. Dan universal joint kedua ini bertugas untuk mengcounter velocity yang naik turun tersebut, supaya di outputnya lagi itu bisa menyamai velocity dari input yang paling depan. Tapi ada yang harus diperhatikan, yaitu angle-nya harus sama di antara universal joint 2 dan 1. Itu dia kenapa transmisi dan gardan harus memiliki angle yang sama atau paralel. Ini juga berlaku untuk sudut dari bagian atas. Intinya secara 3 dimensi, transmisi sama gardan itu harus paralel supaya jalannya mobil bisa smooth. Dan semua parts dari drive line-nya nggak gampang rusak. Nah, karena angle itu sangat penting, kemarin gue beli besi nih, bahan buat bikin jig. Karena gue pengen angle-nya itu benar-benar sempurna sesuai apa yang seharusnya. Tapi gue baru sadar, baru ingat kalau misalnya ini adalah swap dari Nissan ke Nissan. Pasti ada cara gampangnya. Dan the power of internet, gue nemu di forum, ternyata kita bisa swap RB ke Silvia itu pakai cross member dan bracket engine mountingnya milik Nissan Skyline R32 GTS. Tapi yang jadi masalahnya adalah nyari di mana cross member dan bracketnya Skyline R32 GTS itu di Indonesia. Susah banget pasti. Dan the power of internet lagi, sekali lagi gue nemuin ternyata punya persamaan Skyline R32 GTS cross membernya dengan Seviro. Part numbernya sama. Dan Seviro tuh ada banyak. Gue akhirnya nemu cross member dan bracket engine mountingnya di Junkyard dengan harga yang sangat terjangkau. Kita lihat yuk. Ya, jadi ini adalah cross member Seviro-nya. Ya, emang kelihatannya kotor banget sih karena emang dapetnya juga di Junkyard, tapi masih bagus. Ini tinggal dibersihin aja. Gue juga dapet bracket untuk ke blok engine blocknya. Ini kiri dan kanan. Ini yang susah dibuatnya. Dan gue juga dapet engine mountingnya, tapi udah hancur. Hancur banget nih, yang rubber engine mountingnya udah miring. Bahkan yang satunya lagi udah putus bautnya. Dan ini gue juga udah nyiapin sih yang barunya merek Nismo. Ntar kita unboxingnya. Sekarang gue mau ngerestorasi dulu nih si cross membernya. Mau gue degreaser dulu. Abis itu gue mungkin sikat kawat. Terus gue cat ulang. Abis itu baru kita pasang di S15.
Ya, ini adalah engine mounting Nismo-nya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini sebenarnya identikal sih. Dan ini jauh lebih bagus dibanding yang OM, lebih awet dan lebih kuat juga. Sekarang sambil nungguin cross member Seviro-nya kering, gue mau nyopotin dulu cross member yang aslinya S15 nih. Dan banyak sih yang mesti dicopot. Mulai dari velg, terus knuckle, kaki-kaki harus dicopot dulu sebelum kita nyopotin cross membernya. Langsung aja. Ya, semua parts yang harus dicopot sebelum nyopot cross member depan udah kita copot, dari mulai big brake kit, coilover, terus semua arm udah gue simpen di sini biar rapi. Kita tutup aja. Sekarang kita tinggal nyopotin cross membernya doang nih, gampang banget sih. Tinggal nyopot 2 baut sama misahin si dari steering racknya ini, terus udah kita ganjel dongkrak, kita turunin pelan-pelan cross membernya. Dan cross member Seviro-nya udah kita epoxy, udah bagus banget deh. Tinggal kita amplas, habis itu cat warna hitam. Karatnya juga udah pada hilang, udah gue sikat kawat semua, pokoknya udah proper banget deh. Tinggal kita masukin aja ke S15 nantinya. Tapi kebetulan sekarang udah mau buka karena udah sore banget nih. Jadi gue mau buka puasa dulu, habis itu kita lanjutin lagi. Ya, akhirnya udah lepas juga nih cross member S15 nya, dan rack steernya juga tadi kita lepas, berantakan banget, oli kemana-mana, tapi bisa kita bersihin ntar. Sekarang kita bisa lihat perbedaan antara kedua cross member ini, S15 dan Seviro. Sebenarnya ini rada identikal ya, lubang dari si rack steernya sama, buat bracket rack steer sama, bahkan lubang yang buat nempel ke chassis juga sama. Perbedaannya cuma di lubang si engine mounting ya. Si Seviro ini maju banget ke depan, sedangkan si S15 mundur banget. Bisa kita lihat lubangnya ini hampir sejajar dengan lubang paling belakang, sedangkan lubangnya di Seviro lebih maju daripada lubang paling depan, karena 6 silinder sih. Dan karena ini udah malam, gue mau beres-beres karena berantakan banget. Kita lanjut aja besok. Hari ini kita mau lanjut lagi, mulai dari ngecat cross member yang kemarin udah kita epoxy. Tapi sebelumnya ada sedikit problem di engine mountingnya. Nah, ini engine mounting Nismo-nya. Ini emang seharusnya bisa jadi OM replacement ya, karena yang membedakan cuma bahannya.
Ini bahkan secara detail ini kalau misalnya kita lihat bautnya itu nggak sejajar tapi nggak segaris, ada sedikit offsetnya, itu pun sama, udah gue ukur sama yang standarnya. Cuma kalau kita lihat ada pinnya ini nggak bisa masuk ke lubangnya si cross member tuh, dia mentok di bagian atas. Jadi lubangnya di cross member ini kurang gede. Padahal gue lihat di internet semua engine mounting dari RB itu sama, sampai RB 30 sekalipun. Tapi ternyata nggak sama itu. Ya jadi intinya jangan terlalu percaya sama semua yang ada di internet sih. Karena kita bor aja deh engine mountingnya. Maksudnya cross membernya. Ya, kedua engine mountingnya udah bisa masuk ke cross member. Sekarang kita tinggal cat aja. Sekaligus gue mau ngecat bracket engine mountingnya yang nyambung ke blok engine. Ya, kira udah selesai nih kita ngecatnya. Si cross member Skyline aka cross member Seviro udah kayak baru lagi. Dan tadi sekaligus gua cat juga bracket engine mountingnya. Dan kemarin tuh banyak yang nanya di video-video kita yang kemarin, kita kalau pakai pilok tuh pakai aerosol tuh selalu pakai pegangan ini, keywordnya apa di e-commerce, ketik aja aerosol trigger. Ada banyak merek, ada banyak tipe ya, tapi ini universal sih, bisa buat masuk ke berbagai macam aerosol. Dan kita tinggal tunggu kering, habis itu kita pasang itu mesinnya ke cross member. Habis kita pasang mesinnya, kita masukin lewat kolong. Ya, mesinnya udah duduk di cross membernya dan pas banget posisinya nih. Bracket engine mounting juga pas, semuanya pas. Dan ini gue taruh di semacam troli ya. Ini sih alasnya si engine stand ya, karena trolinya lagi dipakai. Yang penting level, main level, dan bisa digeser-geser karena gue butuh buat geser supaya bisa masuk ke kolongnya S15. Jadi S15 nya ntar dinaikin ke atas, mesinnya ditaruh di kolong, di posisi ini yang pas, terus S15 nya turunin pelan-pelan. Gitu langsung pasang baut-bautnya dan mesinnya officially duduk di mobilnya. Ya, akhirnya mesinnya udah duduk rapi di engine mountingnya sendiri, bener-bener duduk di S15 nya. Dan gue memutuskan untuk pakai spacer yang 3 cm itu supaya mesinnya lebih turun, karena center of gravity cuma bisa diperoleh dengan nurunin mesin. Nggak kayak weight distribution masih bisa kita peroleh dengan ngatur kaki-kaki, center cornering, dan geometri kaki-kaki depan masih kita bisa atur dengan arm yang adjustable. Dan ini mesin udah sesuai sama angle yang diperlukan. Tadi gue udah ukur pakai inclinometer. Jadi angle-nya harus sesuai dengan angle gardan. Ini udah sesuai sama ini angle dari gearboxnya.
Tapi ini masih belum gue buat gearbox mountingnya karena butuh proses yang lumayan krusial ya, karena angle-nya nggak boleh salah. Selain angle yang atas bawahnya ini, angle ke sampingnya juga harus benar banget. Jadi kita akan bikin gearbox mountingnya di video selanjutnya. Dan kita turunin ya mobilnya. Dan dari sini kita bisa ngelihat gimana ngepasnya ini mesin dan gearbox di mobil ini. Di firewall masih ada jarak sedikit, jadi masih bisa buat buka baut kalau misalnya mau nyopot gearboxnya. Bagian depan ini masih lumayan jauh, kita masih bisa naruh radiator, bahkan kipas. Terus kiri kanan emang pasti kosong ya, karena belum ada apa-apa nih. Dan abis ini kita bisa tes fitting turbo dan manifold sih, supaya bisa ngecek clearance turbonya gimana. Ya mungkin di video selanjutnya kita akan tes fitting turbo dan manifold, bikin gearbox mounting, dan masih banyak banget yang mesti dipasang di mesin ini supaya mobil ini bisa jalan. Ya menurut gue cukup untuk di video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.